Fancast, sharing on fun way. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lab School yang ada di rumah. Kali ini kita ketemu lagi dalam Edu Fancast. Nah, hari ini sudah kedatangan dua orang yang nampaknya tegang. Tapi nanti juga mencair ya. Oke, kita kenalan dulu deh sama kedua orang ini ya. Biarkan mereka memperkenalkan dirinya sendiri. Siapa dulu? Radit. nunjuk. Oke, karena ditunjuk Radit ya, silakan Radit perkenalan dulu ke sahabat Lab School yang ada di rumah supaya sahabat Lab School tahu siapa yang hadir di Edu Fancast episode kali ini. Halo sahabat Lab School, nama saya Raditya Arkan Ramadan dari kelas 4 Excellent Ibnu Rusyid. Oke, halo Radit ya. Disapanya Radit atau ada sapaan lain? Radit aja. Ya, bisi ada ya. Kemudian satu lagi, silahkan perkenalan. Halo sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Hanifah Sakif Maliana dari kelas 4 Excellent 4 Ibnu Rusyid. Oke, salam kenal Susah juga. Susah banget ngomongnya. Oke, dimaklum ya, karena mungkin rasanya ketika duduk di sini tuh agak dagdikduk gitu ya. Yang tadinya lancar-lancar aja jadi belibet. Gitu ya. Iya. Nah, nanti juga enggak kok, insya Allah. Oke, hari ini sahabat Lab School kita mau bincang-bincang sama Hanifan, sama Radit juga. Radit sudah santai nih, udah ya. Hanifan gimana? Udah. Oh, agak katanya. Hari ini kita mau bincang-bincang sama Hanifan sama juga Radit tentang aku dan mimpiku. Wah, mimpiku tidur. Enggak ya. Artinya mimpiku itu berarti cita-cita kita. Oke, Hanifan dan Radit selamat datang di Edu Fancast. Walaupun agak sedikit tegang, harap segera dicairkan ya. Nah, kita mau bincang-bincang. Hanifan, Radit, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya? Sehat banget ya. Ya, sehat banget pokoknya. Kalau sehat banget berarti harus ceria ya. Oke. Gimana di perjalanan, lancar tadi? Lancar ya. Diantar sama siapa ke sini? Ayah sama ibu. Sama Grab. Diantar sama Grab. Didampinginya sama siapa? Grab ibu. Aja sama ibu ya. Jadi bukan sama mamang Grabnya. Oke. Nih Hanifan, kita mau ngasih tahu ya ke sahabat Lab School yang ada di rumah cerita dari Hanifan, dari Radit, perjalanan kalian selama ini ya, ini mengenyam pendidikan dari TK, kemudian sekarang SD. Bukan SMP? Belum. Berapa tahun lagi tuh ke SMP? 2 atas 1. Udah atas atau ya? Sekitar segitulah Bu. Ya. Oke, dulu Hanifan ketika TK di mana sih? Di TK Lab. Oh, di TK Lab juga? Iya. Jadi udah lulus dari TK Lab terus ke SD Lab? Iya. Nanti mau SMP Lab juga? Kayaknya. SMA Lab juga? Terus nanti pas kuliah di UPI lagi? Logonya sama semua, merah sama hitam ya. Kalau Radit dulu di mana TK? Di TK Albiruni, kemudian ke sini ya, ke Lab School. Apa ada nggak yang sebelum ke Lab School tuh ke sekolah lain dulu tuh? Jadi ke sini tuh jadi anak pindahan atau murid pindahan? Enggak, langsung aja ke sini. Langsung. Itu masuk ke sini karena ingin sendiri atau ya sama orang tua aja, udah masuk itu aja gitu? Sama orang tua. Karena nggak tahu ya. Iya. Karena nggak tahu gimana orang tua aja gitu. Terus perasaan pas pertama masuk ke SD, dari TK tuh, terus wah aku sekarang jadi anak SD gitu. Perasaannya gimana tuh? Tegang. Oh, takutnya kalau SD nggak bisa main-main, nggak bisa tepok-tepokan lagi gitu ya. Tapi padahal gimana tuh? Ketika masuk sekolah SD di Lab School, gimana tuh? Menarik, asik, rame. Karena masih ada tempat mainnya ya. Iya dulu. Ada sekarang juga. Ayun-ayunan ya adanya. Cuman nggak bisa diayunin. Ayun-ayunannya. Ya. Kemudian ketika di sekolah kan, Hanifan pasti punya teman, Radit punya teman. Suka berantem nggak sama teman-temannya kayak gitu? Enggak. Radit pernah? Kayaknya kelas 3 ini ada ceritanya gimana tuh
Kenapa? Ya pas waktu itu kan lagi abis ekskul. Nah abis ekskul itu lagi main tuh, mau main. Nah terus ada kelas 3 yang lain mau itu aku mau ikutan. Terus tapi nggak boleh. Ya udah lari aja ke kelas gitu. Tapi malah didorong gitu. Aduh, didorong. Iya gitu didorong. Terus jatuh Raditnya? Iya. Nangis? Enggak. Ngelawan? Enggak. Terus gimana? Diam aja? Diem aja. Ngelapor nggak sama bapak ibu gurunya? Ngelapor dibilangin, terus diselesaikan nggak baikan gitu? Ya waktu pertamanya tuh teman-teman kelas langsung pada ke sana berantem. Tadinya enggak aja. Jadi berantem gitu. Iya. Aduh, tapi udah dilerai weh sama wali kelas. Iya. Terus salam-salaman damai gitu. Iya, terakhirnya Pas pas mau pulangnya ya, karena memang ketika pertemanan itu kadang ada yang baik-baik saja atau ada juga yang ributnya ya, tapi alhamdulillahnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Karena kalau misalkan keterusan, menyimpan dendam, jangan ya. Kita harus menjadi orang yang pemaaf, betul nggak? Betul. Nah, karena sebelumnya juga ibu cerita-cerita dengan teman-teman yang lain, ya mereka juga pernah ada sedikit masalah dengan teman-teman lainnya, tapi bisa diselesaikan secara baik-baik gitu, nggak apa-apa ya. Asal jangan udah kata ibu nggak apa-apa ribut lagi ya, jangan ya, jangan sebisa mungkin kita berteman dengan cara yang baik. Ya. Oke. Alasan masuk lab school tadi karena dipilih sama orang tua. Nah, mama atau ayah yang memilihnya? Dua-duanya. Nah, ketika orang tua menyekolahkan Hanifan ke lab school ya. Nah, mama menceritakannya apa? Di lab school tuh bagus apa gitu? Gimana? Gak nyeritain apa-apa. Pokoknya masuk aja gitu ya. Kalau Radit pas masuk rame. Pas masuk rame. Kalau Radit gimana? Menceritakan dulu nggak nih mamanya? Enggak. Tapi Radit pernah dibawa nggak ke sini sebelum masuk SD-nya? Sebelum mulai belajarnya, pernah dibawa dulu nggak ke sini? Pernah kalau nggak salah. Lupa ya? Iya. Karena itu waktu tahun-tahun mana gitu ya. Kalau Hanifan pernah nggak? Lupa juga. Waduh, hilang ingatan dua-duanya. Ya lupa ya, ada buat waktu kecil pisan itu mah ya nggak apa-apa. Jadi mungkin orang tua juga menyekolahkan ke sini karena sudah mempertimbangkan kelebihannya apa di lab school ya, sehingga dimasukkan ke sini dan alhamdulillah betah. Bisa ada yang uring-uringan kata Hanifan teh, "Ma, aku mau pindah aja sekolahnya, nggak mau di lab school." Gitu enggak? Radit gimana? Enggak bisa we. Baru pertama misalkan hari pertama jadi kelas 1, kok sekolah tuh kayak gini ya, mau pindah ke TK lagi gitu. Enggak. Udah naik kelas gitu ya. Terus gini, kan setiap orang tua ketika menyekolahkan anaknya pasti punya harapan yang besar untuk anaknya tersebut. Entah itu hal apapun gitu ya, pasti punya harapan besar. Nih, pernah nggak orang tua berkata ke Hanifan atau ke Radit, "Mama tuh pengen apa sih gitu dari Hanifan tuh? Pengen menjadi sosok seperti apa gitu?" Tidak boleh cengeng, pintar, lulus dengan nilai yang baik gitu ya. Terus berprestasi. Itu harapan dari orang tua Hanifan. Ya. Hanifan mencoba untuk menjalankan dengan baik tidak? Iya, karena itu pesan yang dikatakan oleh orang tua ya. Betul kayak gitu ya. Nah, Hanifan ketika mama atau papa ya berkata seperti itu ke Hanifan merasa terbebani nggak sih? Aduh, aku nilainya harus bagus. Aduh, aku diminta gini, diminta gitu. Enggak. Tapi malah jadi motivasi buat Hanifan. Iya, motivasi karena ternyata orang tua punya harapan ke Hanifan harus jadi orang yang baik, harus nilainya jangan turun-turun karena untuk kebaikan Hanifan juga. Kalau misalkan Radit nih, orang tua Radit punya harapan besar apa untuk Radit? Berprestasi sama jadi anak yang berguna. Berprestasi dan menjadi anak yang berguna. Padahal permintaan orang tua tuh nggak muluk-muluk ya, nggak banyak ya, itu aja. Nggak misalkan, "Radit nanti kalau udah gede beliin mama rumah ya 5 tingkat." Enggak kan? Tapi mama harap atau bunda harap, ayah harap kalian tuh jadi anak yang baik, anak yang berprestasi, anak yang soleh, kayak gitu kan? Enggak banyak kan keinginan orang tua mah. Malah yang banyak tuh keinginan kitanya ya. Iya.
Mintanya banyak ya kita ya, padahal Iya. orang tua emang nggak minta apa-apa, nggak minta hal-hal yang banyak. Oke, kemudian nih berkaitan sama nanti ketika dewasa ya, pasti kan kita melihat apa ya, pekerjaan ya. Iya. Nah, menurut Hanifan sama Radit, pekerjaan apa sih yang paling menarik? Ada 2, Ada 2. Kalau Hanifan apa? pilot sama pemain sepak bola. Pilot sama pemain sepak bola. Kalau Radit Arsitek. arsitek. Ya. Satu aja. Ya. Kalau Hanifan kenapa kok pilot menarik sih buat Hanifan? Bisa menerbangkan pesawat. Terus apa lagi? Jadi jalan-jalan gitu, jalan Iya. ke luar negeri gitu, Iya. kemana? Di atas terus Iya. manusia awan. Ayo di atas terus Iya. jadi manusia awan. Iya. Satu lagi apa? Pemain sepak bola. Kenapa? Menyenangkan. Menyenangkan. Padahal cuma nyepak-nyepak bola aja, tapi menyenangkan ya. Iya. Kalau Radit kenapa pengen jadi arsitek? Karena suka menggambar. Karena suka menggambar. Ada nggak hasil karya Radit yang menurut Radit itu paling bagus banget? Ya, belum ada. Belum bikin. Belum ada. Oh, belum ada. Tapi kayaknya lagi proses ya, suka gambar-gambar dikit gitu ya. Iya. Ya, nih. Ketika kalian punya cita-cita, aku pengen jadi arsitek nih. Aku pengen jadi pilot nih, sekaligus pemain sepak bola. Nih, apa yang kalian lakukan supaya hal-hal itu bisa terlaksana nantinya? Fokus belajar. Fokus belajar, terus apa lagi? Berlatih terus. Berlatih itu. terus. Hmm. Bekerja keras juga. Bekerja keras juga. Optimis sekali ya. Harus Bu pokoknya mah. Radit gimana? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat dan terus latihan menggambar itu ya. Iya. Supaya nanti tangannya terlatih. Mungkin nanti pas udah besar Radit teh kan mau bikinin rumah teh ya. Ini nih desain ininya ya gitu, desain rumahnya kayak gini gitu. Wah, hebat banget ya. Jadi kalian sudah punya mimpi untuk bagaimana kelak ketika besar. Nah, jadi sahabat Lab School tidak apa-apa punya cita-cita dari sekarang. Bahkan ketika masih sekolah dasar itu lebih semangat ya, lebih semangat untuk mencapainya. Oh, kita punya targetan nih, pengen jadi pilot sekaligus main sepak bola, gitu ya. Nggak apa-apa ya. Bu, boleh nggak sih cita-cita tuh lebih dari satu? Boleh, mau sebanyak-banyaknya boleh. Yang penting bukan cuman pengen ini, tapi nggak dilaksanain, tapi nggak berusaha, itu yang salah ya. Silahkan sebanyak-banyaknya. Ketika kita banyak keinginan, banyak hal yang ingin dicapai, berarti harus banyak pula usaha yang harus kita lakukan, ya kan? Iya. Bu, aku mau jadi orang kaya dong nantinya. Kerjaannya apa? Tidur, woy. Jadi nggak tuh? Enggak susah, gimana mau usahanya ya jangan jadi orang-orang yang malas, tidur terus bangun tidur makan, udah makan tidur lagi, gak mandi ya. Oke, kemudian nah cita-cita yang Hanifan sama Radit miliki sekarang pernah nggak dikatakan ke orang tua? Pernah, sering malahan. Iya. Itu Hanifan dan Radit sendiri yang bilang langsung atau ditanya? Ada yang bilang langsung, ada yang ditanya. Kalau Radit gimana? Sama. Ada yang bilang langsung, Hanifan teh kucruk mah gitu. Hanifan nanti kalau gede mau jadi pilot gitu ya. Iya. Atau mungkin ditanya ya. Biasanya kalau mamah-mamahnya berkumpul nih sama teman-teman yang lain, pasti teman-teman mamahnya bilang, Hanifan udah gede, nanti kalau gede cita-citanya mau jadi apa gitu nggak? Iya. Betul ya, udah Iya. kebayang ya sama ibu ya. Iya. Karena kadang ibu juga ikut perkumpulan ibu-ibu ya. Kayak gitu. Radit juga kayak gitu. Iya. Nah, mendukung nggak orang tua? Mendukung. Terus ketika tahu Radit sama Hanifan punya cita-citanya itu, apa yang orang tua katakan Radit? Semoga tercapai. Oh, Radit. Enggak. Hanifan, semoga tercapai ya nak ya, gitu kata mama teh. Kalau Radit gimana? Jangan males-malesan biar capai. Radit, makanya jangan males-malesan biar tercapai gitu, nggak nadanya? Enggak ya? Enggak. Kadang sih. Oke, nggak apa-apa, tegas ya. Oke ya. Nah kemudian unik ya, ada cita-citanya yang dua, ada yang satu juga, nggak apa-apa. Nah kemudian ada nggak hal yang
orang tua lakukan untuk Hanifan dan Radit supaya cita-cita kalian itu tercapai? Kayak misalkan tadi Hanifan salah satunya mau jadi pemain sepak bola, misalkan memasukkan Hanifan ke sekolah sepak bola gitu, ada nggak? Enggak ada, belum ada. Berarti sekarang baru fokus aja di sekolah. Iya. Kayak gitu ya. Terus suka ini nggak? Suka kepo nggak? Tahu kepo? Tahu Bu Eta lah pokoknya mah ya. Nih kan suka ini kan pengen jadi arsitek. Kadang Radit suka lihat nggak browsing gitu di internet. Apa sih arsitek tuh gitu. Kadang-kadang suka lihat gitu ya. Terus jadi apa sih yang menariknya sih buat Radit kok jadi pengen arsitek sih? Nah, seru aja gitu menggambar terus nanti gambarnya dijadikan real gitu ya, dijadikan nyata, bangunan yang nyata kayak gitu. Kalau Hanifan suka lihat-lihat di internet gitu, gimana? Tidak. Enggak. Terus kenapa tiba-tiba pengen jadi pilot, tiba-tiba pengen jadi pemain sepak bola? Menarik. Nah, menariknya dari mana? Kan orang menarik karena lihat, orang menarik karena misalkan pernah nyoba melihat di mana? TV. Melihat di TV. Siapa yang awalnya nonton bola? Papa. Serunya? Seru. Gimana Papa ketika nonton bola? Riweh. Pernah lihat gak gimana? Kalau gol teriak. Kalau gol gitu. Iya. Kalau enggak, ya. Itu yang dialami bapak-bapak semuanya ya. Kayak gitu. Nah, Hanifan juga suka ikutan nonton? Jarang. Tapi ketika melihat orang tua, oh kok Papa tertarik ya gitu, seru ya lihat bola, terus mungkin Hanifan juga membayangkan, aku pengen deh jadi salah satu pemain sepak bola. Terus Papa tuh lihat gitu ya, Papa tuh lihat aku gitu sambil main bola gitu ya. Iya. Kalau yang pilot gimana? Pilot membayangkan aja. Iya, membayangkan. Atau pernah naik pesawat? Pernah. Nah mungkin pas di atas, enak ya jadi pilot, tiap hari di atas terus gitu ya. Gitu enggak? Yeah. Wah, aku nanti pengen jadi pilot nih, gitu ya. Yeah. Oke. Jadi ya apapun keinginan kalian ya silahkan capai gitu ya, berusaha keras buat mencapainya. Dan gitu juga buat sahabat Lab School yang ada di rumah, mau jadi apapun silahkan ya. Yang penting itu hal baik ya, mau jadi apapun. Yang penting usaha kita untuk mencapainya kayak gitu ya. Oke sahabat Lab School, nah jadi apapun cita-cita kita itu harus mencapainya dengan usaha-usaha yang dilakukan mulai dari sekarang. Nah karena statusnya kita sebagai pelajar, berarti kita harus mulai dari belajar dengan baik ya. Nanti Hanifan sama Radit akan memberitahu ke teman-teman Lab School yang ada di rumah gimana sih cara belajar yang baik itu supaya nanti cita-cita kita itu tercapai. Nah Hanifan dulu deh, Hanifan sampaikan ke sahabat Lab School gimana sih cara kita belajar yang baik supaya nanti hal-hal yang kita inginkan itu bisa kita capai dengan baik juga. Tidak boleh telat, harus memperhatikan bu guru, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang mengganggu pembelajaran. Oke sahabat Lab School, tadi yang dikatakan Hanifan betul ya, harus mendengarkan apa yang ibu guru katakan ketika pembelajaran, ibu atau bapak guru ya. Kemudian tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengganggu pembelajaran, karena kalau misalnya kita melakukan hal-hal tersebut, justru sebanyak apapun penjelasan dari bapak dan ibu guru, kalau kitanya tidak mendengarkan ya tidak akan masuk ke kitanya ya. Iya kayak gitu. Kalau dari Radit gimana Radit? Belajar dengan giat, tidak boleh bermalas-malasan, dan mendengarkan guru. Oke betul, tidak boleh bermalas-malasan, karena semakin malas kita ya semakin jauh dengan pencapaian yang kita ingin dapatkan, ingin tuju. Betul kayak gitu ya Hanifan. Jadi sahabat Lab School yang ada di rumah, apapun yang kalian ingin capai, silahkan dijadikan target dan capai itu semua dengan usaha-usaha yang dilakukan mulai dari sekarang. Karena kalau tidak sekarang, mau kapan lagi kita mau berusahanya ya. Oke? Nah oke sahabat Lab School, alhamdulillah podcast kali ini, EduFuncast kali ini sudah selesai. Terima kasih Hanifan, Radit sudah hadir di EduFuncast, sudah bercerita panjang lebar dengan Bu Guru, juga sudah bercerita kepada sahabat Lab School yang ada di rumah tentang apa yang Hanifan sama Radit inginkan ketika nanti di masa depan ketika sudah besar. Dan mudah-mudahan tercapai ya. Atau ketika mungkin di tengah jalan, Bu aku ganti nih cita-citanya, tidak masalah ya. Yang penting dilaksanakan
diusahakan. Oke, yang penting dicapai dan diusahakan sebaik mungkin. Betul. Oke, kita ucapkan salam bersama-sama kepada sahabat Lab School yang ada di rumah ya. Oke, sahabat Lab School yang ada di rumah, terima kasih untuk hari ini dan assalamualaikum